Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar matematika bareng Ibu Wid. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Sebelum melangkah ke lebih jauh, kita harus mengerti dulu apa itu trigonometri. Turunan fungsi trigonometri ialah suatu proses turunan matematis yang melibatkan fungsi trigonometri. Pada fungsi trigonometri memuat variabel X di bagian kosinus, sinus, serta tangen. Dengan syarat perbandingannya, sinus, kosinus, dan tan harus terletak di bagian basis, bukan sebagai pangkat. Untuk lebih memahami, berikut disandingkan perbedaan dua buah fungsi. Yang pertama, terdapat sebuah fungsi Y sama dengan cos 4X, ini merupakan fungsi trigonometri. Sedangkan yang kedua, Y sama dengan 4 pangkat cos X, ini bukan merupakan fungsi trigonometri karena cos X merupakan pangkat dari 4. Setelah mengetahui dua perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi trigonometri, kita akan berkenalan dengan formula dasar dari turunan fungsi trigonometri. Formula dasar turunan fungsi trigonometri ialah ada dua macam. Yang pertama, fungsi sin X, dan yang kedua, fungsi cos X. Dalam formula dasar turunan fungsi trigonometri, jika fungsi sin X, maka turunannya akan sama dengan cos X. Sedangkan jika terdapat turunan fungsi trigonometri Y sama dengan cos X, maka turunannya akan sama dengan min sin X. Sebagai contoh, jika terdapat sebuah fungsi Y sama dengan 5 sin X, maka turunannya akan sama dengan 5 sebagai koefisien kita tuliskan di depan, sedangkan turunan sin adalah cos, sehingga turunannya akan menjadi 5 cos X. Baik, contoh yang kedua. Jika terdapat sebuah fungsi Y sama dengan min 4 cos X, maka turunannya akan menjadi min 4 sebagai koefisien kita tuliskan lagi di depan, sedangkan turunan cos ialah min sin, sehingga terdapat min 4 dikali min sin X, di mana min kali min sama dengan plus, sehingga turunannya akan sama dengan 4 sin X. Tidak hanya formula dasar saja yang harus kita ketahui, di turunan fungsi trigonometri juga terdapat formula pengembangan, yaitu di mana sebuah fungsi sin yang sudutnya merupakan fungsi aljabar. Bagaimana menyelesaikannya? Berikut merupakan formula pengembangan dari turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, jika terdapat sebuah fungsi Y sama dengan sin fx, di mana fx fungsi aljabar, maka turunan fungsi trigonometrinya akan sama dengan Y aksen sama dengan turunan fungsi aljabar yang diperolehnya dikali dengan cos fx. Begitu pula dengan Y sama dengan cos fx, maka akan memiliki turunan f aksen x dikali min sin fx. Agar menjadi lebih paham, marilah kita belajar dari contoh berikut. Terdapat sebuah fungsi Y sama dengan sin 6X, maka turunannya akan sama dengan fx sebuah fungsi aljabar sama dengan 6X. Kita akan turunkan menjadi 6. Sedangkan sin X fungsi trigonometri memiliki turunan cos X, sehingga
sehingga turunannya akan sama dengan 6 cos 6x. Lalu bagaimana jika fungsinya sebagai berikut, di mana sin memiliki sudut berbentuk aljabar 3x² min 5? Baik, kita akan menyelesaikan bersama. Diketahui sebuah fungsi y sama dengan sin 3x² min 5x. Berapakah turunan fungsi trigonometrinya? Diketahui bahwasanya terdapat sebuah fungsi aljabar fx 3x² min 5x. Ini akan kita turunkan menjadi 6x min 5. Sedangkan turunan fungsi trigonometri sin ialah cos. Sehingga dapat disimpulkan bahwa turunan fungsi aljabarnya akan sama dengan y aksen 6x min 5 cos 3x² min 5x. Lalu bagaimana jika sebuah fungsi trigonometrinya memiliki koefisien? Seperti y sama dengan 3 cos 2x pangkat 3. Baik, kita akan selesaikan secara perlahan. Jika diketahui sebuah fungsi y sama dengan 3 cos 2x pangkat 3, kita ketahui bersama bahwa terdapat sebuah fungsi aljabar fx sama dengan 2x pangkat 3. Sehingga turunan fungsinya akan sama dengan 6x². Lalu cos akan memiliki turunan fungsi yaitu min sin. Sehingga koefisien 3 dikali turunan fungsi aljabar yaitu 6x² dikali min sin 2x pangkat 3. Sehingga turunan fungsinya akan sama dengan y sama dengan min 18x² sin 2x pangkat 3. Untuk mengetahui pemahaman tentang fungsi trigonometri, berikut saya sampaikan 4 soal latihan yang dapat dikerjakan. Terima kasih sudah belajar bareng Buit. Belajar dengan santai sambil belajar.